Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi teman-teman. Mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu. Siang ini saya ingin mereview secara sederhana dan secara singkat mengenai sebuah alat komunikasi yang bekerja di frekuensi FM. Ini seperti yang dilihat di depan adalah sebuah pemancar radio FM. Oke, kita ke dalam ya. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Di sini sangat berisik ya, teman-teman. Maaf. Ini adalah suara blower. Oke, sebentar saya akan matikan dulu biar saya bisa bicara dengan lebih jelas ya. Sebentar ya. Oke, saya sudah matikan listriknya. Jadi perangkat pemancar ini sudah mati. Tidak mengudara. Oke, sebentar nggak apa-apa ya. Ini adalah perangkat bermerek RVR. Dia kerja di frekuensi 87,6 sampai 108 MHz ya. Modelnya adalah VJ2000, produk dari RVR Italia. Tampilan seperti ini rekan-rekan ya. Oke, akan saya liatin beberapa instrumen yang ada di depannya. Ini adalah meter untuk memperlihatkan seberapa kuat dia mengeluarkan daya RF-nya dari mulai 0 sampai 2500. Tapi untuk kali ini saya biasa menggunakan di 1500. Kita cari aman saja. Kadang-kadang saya juga menggunakannya di 1000. Ini adalah tombol untuk memperlihatkan SWR dan ini drive-nya. Tombol yang kedua, instrumen yang kedua, ini adalah indikator untuk menunjukkan berapa ampere yang dipakai current-nya. Yang di bawah ini adalah indikator untuk menunjukkan berapa volt yang dipakai. Ini hitungannya dari mulai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo sampai 5 kilo volt ya. Bagian bawahnya ini adalah alat untuk mentuning. Mentuning itu untuk mendapatkan power yang ideal, maksimal. Kita tuh di sini. Ini bisa digini-gini ya, mainnya gini nih. Jadi ini gunanya untuk menaikkan ini di sini nih. Nanti saya buka ya. Ini ada teknisi bilangnya L ya. L itu alat untuk Alat untuk sebetulnya itu adalah kapasitor Farco yang bergerak. Nanti lebih jelasnya akan saya buka ya ini ya. Saya susah nih mau teranginnya seperti apa. Ini adalah indikator volt SWR, fresh sama IG. Ini adalah lampu peringatan kalau SWR-nya lebih dari apa yang telah kita tetapkan. Ini akan menyala, ini nyala, dan langsung pemancarnya akan mati sendiri. Ini lampu indikator on ya. Ini adalah tombol standby. Kadang-kadang kita perlu ya untuk menghidupkan perangkat sewaktu kita memperbaikinya, tapi tidak memancarkan RF. Jadi hanya menghidupkan saja. Ini posisinya diganti-ganti nih. Standby berarti dia menyala tapi tidak mengudara. Kalau posisinya begitu, dia mengudara berarti. Ini power. Ya. Tombol power. Dan ini adalah jarum angka yang menunjukkan berapa ribu pemancar ini, berapa ribu jam ya pemancar ini beroperasi. Ini kalau dilihat ini udah 7400, wah udah banyak lah. Ini saya beli dari tahun 2005 ya. Oke, ini adalah pemancar menggunakan tabung ya, tabung CX1500. Jadi karena tabung CX1500 mampu mengeluarkan daya sebesar 2000, idealnya saya selalu menggunakan di 1000 watt. Oke, bagian bawah ini adalah bagian exciter ya. Exciternya saya pakai exciter RVR, modelnya Tex LCD 30 watt ini ya. Karena untuk mendorong booster ini membutuhkan input dari exciter sekitar 25 sampai 29 watt baru bisa mengangkat RF sebesar 1000 watt. Bagian bawah ini sebetulnya adalah
pemancar cadangan. Jadi pemancar ini terdiri dari 2 buah pemancar. Ini yang utama, ini yang cadangannya. Ini dipakai dalam keadaan darurat saja. Kalau ada kerusakan pemancar utama, baru yang ini diaktifkan. Ini powernya 1000 watt. Sudah menggunakan palet FM jenisnya BLF 188XR ini ya. Ini produksi lokal. Dia mampu mengeluarkan daya sebesar 700 watt dengan input dari exciter 1,3 maksimal ya. 1,3 dia udah bisa naik di 700 watt. Untuk bagian bawahnya ini adalah sistem modulasi kami ya. Kita menggunakan perangkat audio prosesor Orban 2300. Ini alatnya. Yang atasnya ini adalah stereo spatial enhancer dari Orban juga. Ya, ini tuh gunanya untuk agar supaya suara kita itu agak meruang ya. Meruang. Kalau ini mengatur halus serta bassnya, serta treble-nya, ini fungsinya. Sedangkan yang bawah adalah aksesoris tambahan. Oke teman-teman, saya ingin nunjukin gimana bagian belakang pemancar ini ya. Sebentar. Ini adalah bagian belakang dari booster RVR VJ2000. Seperti dilihat ya, komponennya besar-besar karena ini masih menggunakan tabung CX1500. Ini adalah blower. Blower ini fungsinya untuk memberikan udara dingin kepada box ini nih. Karena box itu dalamnya adalah final dari VJ2000. Nanti akan saya perlihatkan seperti apa finalnya. Ini adalah bagian power supply. Saya kurang paham tentang ini. Ini transistor, transformator ada 2. Ini adalah kapasitor besar-besar ya teman-teman ya. Ini sisi kelistrikannya seperti ini. Di sebelah ini nih, ini adalah sistem alarmnya ya. Dia menjadi proteknya, ini bagian proteknya. Di bagian bawah ini bagian bawah dari belakang exciter ya, exciter. Dan ini untuk perangkat cadangan tadi. Tapi untuk saat ini saya lebih sering menggunakan perangkat cadangan ya, karena dari segi harga lebih ekonomis dibandingkan dengan perangkat yang atas. Dari segi asupan listrik, suplai listrik, untuk perangkat cadangan ini menggunakan valet BLF 188XR. Dia sangat hemat listrik, dari segi peralatan sangat terjangkau. Tapi permasalahannya dari segi jangkauan ya. Jangkauan sama, hanya kalau orang-orang teknisi bilangnya nggak seterak sinyalnya ya, ke bawah angin ya, hewas nggak jelas nih kalau terlalu jauh. Tapi kalau yang ini saya pernah menggunakan frekuensi 87,9. Saya menggunakan hanya 400 watt. Dibandingkan dengan 400 watt yang ini, jauh berbeda hasilnya. Lebih mantap yang depan. Cuma dari segi listrik dan peralatan perangkat penunjang sangat besar. Oke, akan saya lihatin seperti apa final dari VJ2000. Oke, sebentar ya. Ini adalah final dari perangkat VJ2000. Final ini bisa dibilang istilahnya tabung ya. Ini produksi AIMAC. Tabung ini jenisnya CX1500. Dia mampu mengeluarkan daya sebesar 1500 watt. Bisa di-adjust sampai 2000. Cuma main aman di bawah 1000. Tabung ini sangat awet. Bisa mencapai 5 tahun penggunaan normal ya. Dalam artian tidak tersambar sama petir. Kalau namanya petir kan emang susah untuk diantisipasi. Walaupun kita sudah memakai perangkal petir, tapi namanya alam nggak bisa kita prediksi ya.
Seperti ini terbuat dari logam, besi. Dan ini posisinya ada di sini. Nanti akan saya buka seperti apa isinya ya. Kenapa saya sering menggunakan perangkat cadangan yang bawah? Karena dari segi harga, tabung ini udah nggak ekonomis dibandingkan dengan perangkat valet yang bawah. Ini satu buah tabung, ini kisaran harganya dari 23 sampai 25 juta. Ya, tergantung dari kurs dolar juga. Ini dari segi dari segi peralatan udah nggak ekonomis. Bahkan banyak ditinggalkan oleh para broadcaster ya, radio-radio swasta pada beralih ke sistem MOSFET. Oke teman-teman, saya akan buka bagian ini biar teman-teman tahu di mana letak final ini. Oke, saya buka ya. Ini adalah bagian dari rumah box Final FM, Final VJ 2000 ya. Ini tabungnya, posisi tabungnya. Ini adalah, ini apa ya istilahnya, kalau kita istilahnya L ya, L ya. L itu menggerakkan ini nih. Ini kan goyang ya. Jadi menggerakkan ini itu dengan cara dicuning tadi. Kalau dicuning ininya naik turun. Ini namanya apa ya? Saya sering nyebutinnya L ini. Gunanya untuk mencuning aja. Mendapatkan power yang terbaik, yang paling bagus, paling besar di sini aturannya. Ini ada apa? Watt kesar tinggi ini kalau sedang berjalan ini di suhu di sini tuh sangat panas sekali, bahkan bisa memanaskan bagian luar dari bodi pemancar sendiri. Oke, udah jelas ya seperti ini dalamnya. Oke, saat lagi saya ingin memperlihatkan seperti apa antenanya yang kita pakai. Ya, ini udah saya nyalakan lagi powernya. Jadi perangkat ini sedang mengudara lagi. Ya. Sebetulnya saya ingin mencoba yang besar, yang ini. Cuma karena saya lihat beberapa kabel harus diganti, antenanya harus dipindahkan. Jadi akan membutuhkan waktu yang lama. Sementara radio harus off, itu sesuatu yang kurang baik karena akan mengganggu jalannya siaran. Ruangan ini adalah ruangan khusus untuk pemancar. Kita memerlukan menggunakan sebuah AC, ini harus ya, karena pada dasarnya perangkat RVR tabung ini dia mengeluarkan panas yang sangat berlebih. Terlebih kalau kita menggunakan power yang di atas 1000. Jadi udara dingin di ruang siaran, di ruang pemancar itu adalah sesuatu yang wajib, harus ya. Ya, ini sistem audio ya. Kita lagi mengudara. Oh iya, satu lagi teman-teman. Ini adalah surat izin ya. Izin stasiun radio ISR. Nah, seperti ini. Izinnya itu seperti ini, hampir sama seperti IAR Ikrab, penandatangannya dari Dirjen SDPPI Dwi Handoko, jadi hampir sama saja. Tetapi untuk ISR dia berlakunya selama 5 tahun dan pembayarannya setiap tahun ya, setahun sekali kita bayar. Berapa jumlah pembayarannya disesuaikan dengan zonasi. Kalau kita ada di zonasi 3 sekitar 2.500.000 setahun penyewaan BHVF-nya ya. Oke, saya akan pindah keluar untuk melihat seperti apa antenanya. Oke teman-teman, inilah antena yang kita punya. Antena ini jenisnya SST, tingginya sekitar 70 meter dari permukaan tanah sampai ke pool atas. Kita menggunakan 4 by OMB jenis sirkular ya, seperti ini antenanya ya. Oke, kita lihat lebih dekat. Oke teman-teman, gitu saja. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita, sehingga kita akan semakin cinta terhadap dunia radio, khususnya dunia radio komunikasi seperti yang saya bikin videonya ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.